building bridge, bicara tentang membangun jemaat, membangun jembatan. Saudara, kita lihat firman ini. Jembatan adalah analogi untuk komunikasi dan relasi yang mempersatukan manusia dengan perbedaan. Jadi saudara gini loh, setiap kita ini pasti berbeda. Haleluya. Setiap kita ini pasti berbeda. Nah, kita butuh jembatan menjabatani kita supaya kita bisa masuk di dalam perbedaan itu. Amin. Ya, jadi kita semua pasti berbeda, saudara. Tapi kita pasti butuh relasi, butuh hubungan, butuh jembatan untuk kita bisa masuk. Sehingga kita bisa menemukan ada hal-hal yang mungkin dalam perbedaan, tetapi kita bisa bisa bersatu di situ, saudara. Nah, membangun jembatan berarti di tengah perbedaan ada tindakan untuk membangun komunikasi dan hubungan yang baik sehingga ada kesatuan walaupun dalam perbedaan. Walaupun kita berbeda, ada kesatuan. Nah, butuh apa? Butuh jembatan, butuh bangun hubungan di situ, butuh komunikasi, butuh relasi yang baik supaya kita bisa bangun hubungan bersama-sama. Nah, kalau kita nggak bangun hubungan, kacau nih gereja ini, kacau setiap komunitas kita, kacau kita di luar sana kalau kita nggak bangun hubungan. Makanya ada teman, ada sahabat, ada kawan. Ya, kalau keluarga biasalah kita bisa bangun hubungan dalam keluarga. Bahkan keluarga pun pasti ada kan perbedaan. Amin, saudara ya. Pasti ada perbedaan, walaupun kita saudara sekandung sekalipun, pasti ada perbedaan. Tapi kita bangun hubungan terus-menerus, sehingga kita bisa kita ada kesatuan hati di tengah-tengah perbedaan itu sendiri. Nah, butuh membangun jembatan di dalam kita membangun kehidupan ini. Nah, bagi orang percaya, membangun jembatan dengan sesama adalah satu keharusan. Karena Kristus telah terlebih dahulu menjadi jembatan antara kita dengan Allah. Haleluya. Saudara dengar, kita pernah terputus dengan Tuhan. Ya, kita pernah tidak bisa berkomunikasi dengan Allah. Kenapa? Karena dosa. Ketika dosa, semua hubungan itu terputus dengan Allah. Gak ada lagi manusia yang bisa berhadapan dengan Allah. Gak ada lagi satu kita pun yang bisa berbicara dengan Allah. Gak bisa, saudara. Semuanya terputus karena dosa. Allah merancangkan penyelamatan bagi manusia yang kita kenal dengan nama siapa? Yesus Kristus Tuhan. Yang setuju katakan amin. Dengar saudara, ketika kita putus hubungan dengan Allah, yang bisa membangun hubungan itu kembali cuma Allah, bukan kita. Dengar itu baik ya. Jadi yang bisa bangun hubungan itu kembali cuma Allah, bukan kita. Jadi Allah punya inisiatif, Allah punya rancangan untuk membangun hubungan itu kembali dengan kita. Makanya butuh pribadinya sendiri untuk datang ke dalam dunia ini melalui Yesus Kristus Tuhan. Sehingga hari ini kita bisa bangun hubungan dengan Tuhan. Kita bisa berbicara kembali dengan Allah. Melalui siapa? Melalui Yesus Kristus. Amin. Makanya di dalam doa kita lihat, tutup dengan kata ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Itu adalah jembatan. Itu adalah hubungan kita dengan Allah. Jadi ketika saudara bicara tentang tutup dengan dalam nama Yesus, itu berarti Yesus yang akan bawa permohonan kita kepada Bapa di sorga. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Jadi berdoa harus tahu, harus tutup dengan dalam nama Tuhan Yesus. Karena dia adalah jembatan kita. Dia adalah perantara kita antara kita dengan Allah. Karena apa? Karena dosa. Karena dosa, makanya dia datang ke dalam dunia memberikan dirinya mati bagi kita, saudara. Sehingga hari ini kita bebas dari dosa dan kita punya hubungan yang kuat. Kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita punya hubungan yang baik dengan Allah di sorga karena Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Lihat firman Tuhan. 1 Timotius pasal 2 ayat 5 sampai dengan 6. Karena Allah itu esa dan esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Itu adalah kesaksian pada waktu yang ditentukan. Ibrani 7 ayat 24 katakan gini, tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Saudara perhatikan, Allah itu cuma satu. Gak ada tiga Allah. Yang setuju katakan amin. Alkitab jelaskan itu dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 5-6. Dia bilang gini, karena Allah itu esa, satu,
Gak ada dua, gak ada tiga, cuma satu. Tapi di dalam kekristenan kita percaya yang namanya apa? Tritunggal. Tiga di dalam satu. Jadi bukan tiga Allah, tapi satu Allah yang punya tiga pribadi. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Jadi kita percaya Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu yang namanya Tritunggal. Gak ada tiga Allah, cuma satu Allah. Dalam satu Allah itu dia punya tiga pribadi yang namanya Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan mereka punya fungsi sendiri-sendiri. Gitu. Jadi saudara lihat ini, kita bilang ini, karena Allah itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Jadi gini, ketika saudara terputus dengan Allah, ketika saudara berdosa, yang bisa datang menyelamatkan kita cuma Allah. Saudara tidak bisa ini menyelamatkan saudara sendiri, cari jalan sendiri untuk dapatkan Allah, tidak ada. Kecuali Allah yang datang untuk menyelamatkan kita. Allah yang datang menyelamatkan kita melalui siapa? Melalui Yesus Kristus yang masuk ke dalam dunia. Maka dia bilang ini, yaitu manusia Kristus Yesus. Allah yang jadi manusia. Manusia tidak bisa jadi Allah. Yang setuju katakan amin? Iya kan? Allah yang bisa jadi manusia. Allah mau jadi apa juga dia bisa. Betul kan? Amin? Iya, Allah jadi apapun dia bisa. Ini jadi manusia aja kita udah pusing. Masa Allah jadi manusia? Ya Allah. Dia mau bikin diri jadi manusia, dia mau jadi manusia. Dia mampu lakukan itu. Dan itu yang harus terjadi. Kalau dia nggak jadi manusia, saudara dan saya tidak akan bisa berhadapan dengan dia. Yesus datang ke dalam dunia sebagai manusia. Saudara perhatikan. Ketika Musa melihat Allah, dia nggak bisa menatap muka dengan muka. Karena dia bilang ini, aku akan mati terbakar. Karena Allah begitu luar biasa. Makanya dia cuma lihat punggungnya Allah. Mau lihat punggungnya Allah ya, kita bilang gini, mukanya sudah penuh dengan kemuliaan. Apalagi lihat mukanya Allah. Gitu. Makanya ketika Allah turun dalam kemuliaan, mati semua itu, dia harus menjelma menjadi manusia. Yang namanya apa? Yesus Kristus. Untuk mati di kayu salib bagi kita. Supaya kita diselamatkan. Yang setuju katakan amin. Yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Jadi dia datang untuk menebus kita. Dia datang bukan main-main. Dia datang bukan lihat kita, enggak. Tapi dia punya tujuan. Datang mati bagi kita. Gitu. Kalau dia nggak mati, kita tidak pernah punya hubungan dengan Tuhan. Kita tidak pernah punya hubungan dengan Allah. Hanya Yesus yang mampu menjadi jembatan bagi kita dengan Allah. Haleluya. Ibrani pasal 7 ayat 24 dia bilang ini. Tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Dengar, kata imamat itu bicara tentang imam dalam perjanjian lama yang bisa berhubungan dengan Allah cuma para imam. Ya, cuma para imam. Jadi imam itu yang masuk dalam ruang Maha Kudus untuk mempersembahkan korban kudus supaya setiap penebusan dosa kita itu bisa tepat. Kalau enggak bisa. Jadi setiap tahun para imam itu harus memercik darah anak domba yang tidak bercacat celah untuk penghapusan dosa setiap orang Israel. Imam. Di lain orang, di imam tidak boleh. Hanya imam. Nah hari ini kita adalah imam-imam di perjanjian baru. Yang setuju katakan amin. Saudara dan saya adalah imam-imam di perjanjian baru. Kita lihat mulai. Yang pertama kita belajar gini. Kristus adalah jembatan kehidupan. Yang setuju katakan amin. Dia adalah jembatan kehidupan bagi kita. Yohanes 14 ayat 6 kata Yesus kepadanya, aku jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu jelas saudara. Jadi tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, tidak ada seorang pun yang datang kepada Allah, tidak ada seorang pun yang datang ke sorga kalau tidak melalui Yesus. Harus semua melalui Kristus. Nah hari ini siapa yang sudah percaya kepada Kristus, dia sudah bertemu dengan Bapa. Yang setuju katakan amin. Hari ini siapa yang percaya kepada Kristus, dia sudah punya rumah, dia sudah punya nama di dalam kerajaan sorga. Karena gini, Yesus jalan. Amin. Yesus jalan, dia bilang gini, dia kebenaran dan dia hidup. Di luar Yesus tidak ada kebenaran dan tidak ada kehidupan. Yang setuju katakan amin. Iya, di luar Yesus nggak ada. Dengar saudara, dia kebenaran dan dia hidup. Dengar,
Kita bukan orang benar. Amin. Kita bukan orang benar. Tadinya kita mati. Tapi ketika Yesus datang, dengar, dia membenarkan kita, dia melayakkan kita, dia menghidupkan kita dari kematian. Hari ini, dengar, saudara dan saya adalah orang-orang yang dibenarkan, orang-orang yang dilayakkan, orang-orang yang dikuduskan oleh darahnya, orang-orang yang hidup di dalam dia. Berikan tepuk tangan bagi dia. Coba perhatikan baik-baik. Tanpa dia, kamu dan saya nggak bisa jadi kudus. Tanpa dia, kita semua nggak bisa jadi benar, nggak bisa. Kebenaran itu hanya dalam Yesus. Dengar, aku jalan kebenaran. Kalau kamu mau benar, datang Yesus. Amin. Ya, kalau kamu mau benar, datang ke Yesus. Kalau kamu mau hidup, datang ke Yesus. Kalau kamu mau cari jalan untuk datang kepada Bapa, datang ke Yesus. Haleluya. Tidak ada yang lain, saudara. Itu dia bilang, aku jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang ke surga kepada Bapa kalau tidak melalui dia. Jelas itu, clear. Setiap orang yang percaya kepada Kristus, dengar, hari ini dia punya tempat bersama-sama dengan Bapa di surga. Haleluya. Amin. Ya. Jadi jangan bilang lagi begini, oh saya orang layak, oh saya orang benar, oh saya orang kudus. Nggak ada satupun kudus, nggak ada satupun yang layak, nggak ada satupun dari kita yang benar, nggak ada. Cuma bersyukur kalau kita punya Tuhan, kita punya Yesus yang sudah membenarkan, sudah melayakkan, dan sudah memerdekakan kita. Amin. Ya, hari ini kamu bebas, kamu merdeka. Biar kita bilang begini, jangan pakai kemerdekaan itu untuk berbuat dosa. Jangan pakai kemerdekaan, jangan pakai kekudusan, jangan pakai kebenaran itu, jangan pakai kelayakan itu untuk kehidupan dalam dosa. Haleluya, amin. Tapi hidup harus tetap di dalam kebenaran. Oh Pak Ampi, saya kan masih manusia. Ya betul. Tapi yang penting kita sudah ada dalam jalur yang benar. Itu proses bagi kita. Dan mungkin setiap orang itu langsung jadi benar begitu, jadi langsung, oh saya nggak bisa melakukan ini. Enggak. Tapi itu proses bagi dia. Yang penting sikap hatinya benar. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Sikap hatinya benar, itu penting. Haleluya. Jangan kita sudah jadi pelayan Tuhan, terus kita masih main-main dengan kehidupan ini, kacau kita. Nggak jadi dampak yang baik bagi orang lain. Haleluya. Kamu hidup itu dalam kebenaran. Kamu hidup dalam kelayakan Tuhan. Maka tunjukkan kelayakan Tuhan itu bagi orang lain. Walaupun itu masih dalam proses, nggak apa-apa. Amin. Tapi kamu sudah punya ambil sikap yang benar di dalam Tuhan itu seperti ini. Jangan sampai di atas mimbar, tapi kehidupan sehari-harinya masih kacau. Kan ngawur kita. Tunjukkan apa bagi orang lain. Orang lain bisa lihat Tuhan seperti apa dari hidup kita. Nggak bisa. Makanya kita harus hidup dalam kebenaran. Kita harus hidup karena kita sudah dilayakkan oleh Tuhan. Amin. Amin, saudara. Ya, dengan baik, firman itu memerdekakan, firman itu mengubahkan. Dengar gini, jangan pandang enteng firman. Saudara boleh pandang enteng orang yang menyampaikan, tidak apa-apa. Tapi kalau firman yang dia sampaikan, saudara pandang enteng, kacau saudara hidup. Halo? Amin, saudara. Ya, makanya hidup itu yang benar. Hidup itu yang hidup benar-benar di dalam Tuhan. Kita lihat ini. Apa yang dapat kita pelajari tentang Kristus sebagai jembatan kehidupan? Kita lihat di sini. Kristus sebagai jembatan yang dapat dilewati semua orang untuk mencapai tujuan, baik di dunia maupun di dalam kekekalan. Jadi cuma Dia yang bisa membawa saudara untuk mencapai tujuan yang baik, tujuan kemuliaan, tujuan kebenaran. Cuma Dia. Ya, untuk bawa saudara masuk dalam kekekalan. Cuma Yesus. Jangan pikir cuma 70-80 tahun di dunia ini. Enggak. Saudara harus pikir jauh ke depan. Sesudah ini saudara harus di mana? Haleluya. Amin. Amin. Saudara harus pikir. Harus berpikir jauh ke depan. Sesudah 70-80 tahun atau mungkin 120 tahun, tidak apa-apa. Kalau saudara imani itu, puji Tuhan. Yang penting sehat. Amin. Jangan susahin anak istrimu. Atau jangan susahin anak-anakmu. Kalau 120 tahun masih sehat, puji Tuhan. Tapi sesudah itu ngapain? Sesudah itu kita di mana? Itu harus ada dalam pertanyaan saudara. Itu harus ada dalam pemikiran saudara. Dengar baik.
Kalau saudara mau sesuatu yang benar, yang kekal, saudara cuma datang ini kepada Yesus dan tahu bahwa Dia adalah juru selamat, Dia adalah Tuhan, Dia adalah jembatan untuk kita sampai kepada Bapa. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Kristus sebagai jaminan keselamatan hidup yang kekal. Udah nggak ada yang lain, cuma Yesus saja. Karena Dia juru selamat kita, karena Dia Tuhan kita. Siapa lagi yang mau ganggu-gugat itu? Nggak bisa. Alkitab mencatat itu kok. Aku jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi tidak ada satu orang pun yang datang ke surga kalau tidak melalui Yesus. Saudara. Nah, Kristus sebagai dasar yang mengubah kehidupan. Jadi dengar baik, manusia tidak akan mampu untuk mengubahkan saudara. Dengar sekali lagi, manusia tidak akan mampu mengubahkan saudara. Nggak bisa. Kata-kata indah atau kata-kata apa sih yang biasa di itu? Kata-kata motivasi itu nggak pernah bisa mengubahkan saudara. Enak di kuping, enak kata-kata itu keren. Iya, hari itu pulang di rumah saudara akan memble lagi. Benar, pulang di rumah saudara stres lagi. Tapi ketika saudara dengar firman Tuhan, dengar, saudara dan saya bisa diubahkan cuma dengan satu pribadi, yang namanya siapa? Yesus Kristus melalui kebenaran firman-Nya. Amin. Jadi ketika saudara dengar firman, baik-baik dengar, kehidupan saudara itu akan berubah. Saudara tahu saya dan saudara-saudara yang lain berubah karena apa? Bukan karena kata-kata motivasi, tapi karena kita datang duduk di dalam gereja dengan kebenaran firman. Tanpa sadar kita diubahkan oleh kebenaran itu. Saudara lihat, tanpa saudara sadar, saudara pasti akan bisa diubahkan. Yang penting, saudara berespon dengan baik. Amin. Saudara berespon dengan baik. Ketika saudara berespon dengan baik, firman itu akan mengubah saudara. Karena gini, firman itu adalah Allah sendiri. Enggak ada amin. Firman itu adalah Allah sendiri. Ya. Jadi kalau saudara dengar firman, saudara baca firman, ingat, respon benar, ngerti benar, firman itu akan berubah saudara. Orang yang pembunuh kayak Paulus saja bisa diubahkan. Haleluya. Cuma karena satu pribadi, Yesus.